main-main di sini. Gabung lagi di main-main bareng Iwake di Main TV. Bukan main. Nah, ini nih sob. Tipikal karakter maunya naik kelas, tapi ogah ngadepin soal ujian. Nah, ini mungkin kata-kata yang tepat bagi nafsu kita yang kerap ingin menghilangkan semua godaan di bulan puasa di sekitar kita. Peraturan yang melarang bahkan menindak warung makan yang buka di bulan puasa seperti malah memberi ruang untuk kita untuk melatih diri menjadi manja. Gua di sini nggak akan lagi membicarakan ini dari perspektif toleransi. Tapi gue coba untuk melihat ini dari kacamata bagaimana semestinya puasa bisa dijadikan media untuk membangun diri. Ketakutan melihat warung makan yang buka di siang saat bulan puasa cuma negasin kalau karakter kita adalah karakter yang mudah diwarnai oleh warna yang ada di sekitar kita. Bukan mewarnai, tapi malah gampang diwarnain. Nah, ada makanan dipajang, pengen kita ikutan beli. Lihat orang makan, bikin pengen ikutan makan. Jadi jalan pintas yang diambil adalah kalau aku puasa, aku nggak boleh lihat makanan. Apalagi lihat orang yang sedang makan. Lah, kalau cara mainnya seperti itu, gimana kita bisa menggali kemampuan kita akan potensi pengendalian diri. Sementara, selain menumbuhkan empati kepada mereka yang kurang beruntung di kehidupan, pengendalian diri juga adalah esensi dari berpuasa. Karakter yang mudah diwarnai bisa jadi akan melahirkan karakter konsumtif yang disebabkan dari nafsu ikut-ikutan alias FOMO, fear of missing out. Nah, ini dia nih, jadi karakter latah ini emang pengen gitu. Kita punya generasi yang semuanya adalah mempunyai karakter latah. Orang lakuin A, pengen lakuin A, walaupun kebutuhannya bukan A. Nah itu dia nih, akan jadi karakter yang gampang banget goyang saat melihat flexingan dalam postingan di media sosial. Karakter yang mudah reaktif saat melihat berita yang langsung ditelan tanpa recheck apakah berita tersebut hoax atau bukan. Karakter yang gampang dibikin emosi saat para avanturir politik naik ke atas mimbar memanas-manasi massa. Karakter yang nggak akan mengakar kuat ke dalam diri. Karakter yang cuma terlihat kuat doang. Karena karakternya cuma dibangun dari katanya, dan katanya. Itu baru ngomongin dari sisi diri sendiri. Di sisi lain kalau kita takut ngelihat warung makan buka di bulan puasa, ya, itu terus maksa-maksa supaya warung itu tutup aja. Lah, itu kan egois, cuma mau peduli sama diri sendiri. Cuman kayaknya gue sendiri deh masuk surga deh. Orang lain bodo amat. Nah itu dia tuh, yang lu peduli pokoknya puasa lu nggak ada yang ganggu. Titik. Lu nggak mau tahu gimana nasib pemilik warung yang mesti ngidupin keluarganya, mesti muter modalnya, malah bisa jadi mesti bayar utang ke pihak lain. Berhenti makan minum di bulan puasa bukan berarti kebutuhan hidup kita juga ikutan berhenti kali. Malahan kebutuhan jelang lebaran justru malah lebih tinggi dari biasanya. Kan lu ngalamin sendiri berat. Nah sekarang bayangin, lu pemilik warung makan yang jadi tumpuan keluarga. Tambah lagi, lu punya pegawai yang juga mesti mikirin keluarganya sendiri. Lu mesti mikirin kebutuhan lebaran yang membengkak. Sambil juga pusing saat soal THR. Ya, THR pegawai-pegawai di warung makan lu mungkin. Tahu-tahu warung lu disuruh tutup sebulan. Nah, gue pernah dengar sih, ini ada yang punya hitung-hitungan canggih nih. Seseorang nih yang katanya kalau punya warung emang pinter, sebenarnya nggak masalah mau tutup sebulan juga. Masih ada 11 bulan lain di mana dia muter modal nabung keuntungan sambil nutup kekosongan warung yang tutup selama sebulan puasa. Nah, jadi warung makan yang tutup selama bulan puasa itu mestinya nggak masalah lah. Itu katanya. Seperti biasa sob, kalau cuma mau ngitung dari jauh, nggak pernah ngerasain jungkir baliknya, emang semuanya kelihatan gampang. Kayak kita ngelihat karya fotografi atau lukisan ya, tentang daerah selam ya, daerah kumuh. Wah, itu bakal keren kelihatannya. Tapi kalau kita ada di daerah tersebut, nggak keren juga pontang-pantingnya. Gitu juga tuh orang kalau bilang itu gampang bisa muterin modal selama bulan puasa. Lo ngitung dari jauh, lo nggak ngejalanin. Lo ingat tahun 2020 ketika dunia diguncang pandemi, Pak Jokowi ngotot cuma bikin pembatasan, nggak mau lockdown biar ekonomi nggak makin lesu.
Itu pun dunia bisnis termasuk perusahaan-perusahaan besar udah jerit-jerit. Padahal pandemi baru beberapa bulan. Perusahaan-perusahaan gede itu nggak pernah dipaksa nutup setiap bulan puasa. Mereka punya modal gede-gedean, keuntungannya juga gede-gedean. Mereka punya akuntan lulusan kampus elit, punya ahli bisnis yang siap ngelebarin sayap kemana-mana buat muter modal. Tapi baru kena pembatasan sebentar aja, udah jerit-jerit, bray. Emang teori gampang diludahin. Nah, sekarang lau bandingin skala perusahaan-perusahaan itu dengan warung-warung makan di pinggir jalan. Apa masih tega kita bilang nutup sebulan aja mereka sebenarnya nggak masalah? Pikir, pikir. Pakai upil, jangan pakai otak. Ada orang yang sempat-sempatnya bikin hitung-hitungan kayak begitu cuma biar mata dia nggak lihat warung buka aja selama bulan puasa. Semua demi muasin egonya sendiri doang. Kalau buat gue, yang namanya puasa atau bertapa di hutan, di gunung, itu sih biasa. Gue akan salut sama orang yang bisa puasa atau bertapa di dalam keramaian, di pasar. Itu lebih keren. Iya, hidup seperti biasanya. Hadepin semuanya, lihat semuanya. Tapi jalan seperti biasanya. Nah, ironisnya hikmah puasa di mata kita dipaksa nahan lapar, nahan haus, nahan hawa nafsu, biar kita ngerasain solidir dengan penderitaan dan kesulitan orang lain. Gimana kalau mindset kita rubah? Nggak ada yang ditahan di bulan puasa, tapi dikendalikan. Nggak mungkin, gue nggak mungkin menahan hawa nafsu gue, nggak mungkin, apalagi ngebuang. Nggak mungkin. Badan gue, kehidupan gue memerlukan hawa nafsu gue. Kehidupan gue memerlukan amarah gue. Tapi yang perlu gue lakukan adalah mengendalikan. Nah, itu dia. Kalau puasa malah lo bikin ego sendiri sampai gampang tersinggung dan ngamuk-ngamuk, kayaknya ada yang salah dari awal. Ini ibarat orang kuliah, pas waktu ujian dia marah-marah nggak terima diuji. Dikasih kertas soal ujian malah disobek-sobek. Serem nggak lo? Tapi pengen lulus. Jadi balik ke diri kita sendiri. Mau ngamuk kalau dikasih kertas ujian puasa atau mau naik kelas lewat ujian puasa. Udah chill aja, gelindingin aja bray. Nggak usah dibikin susah, nikmatin dan bikin lancar. Aight, Iwake di main-main. Cuma di Main TV, bukan main. Apa itu? Amare here, one love.